Oke, hello everyone. Gue mau good morning terus lupa. Selamat siang. Good afternoon everyone. I've been trying to drink my coffee karena dari tadi gue kayak I cannot wake up for some reason. I cannot wake up. Badan gue rasa lagi capek banget. Kayak I don't know why. Ini tuh hari Selasa, sekarang udah mau jam 3 kayaknya. Sekarang mau jam 3. And today is not my rest day. I just figured out gue kan nggak mau bail dari YouTube lagi, gue pengen rajin bikin konten. Jadi ya udah, hari ini gue mau bikin What I Did in a Day lagi. Dan gue mau ngebahas kenapa kadang kita ngerasain berat badan kita itu kayak stuck di situ-situ aja, kayak susah turun, susah naik. Mau diet kayak apa, berat badan lu balik ke situ. Lu mau bulking kayak apa, mau menambah makan lu kayak apa, berat badan lu balik lagi ke situ. Gue mau bahas itu. Jadi badan kita itu punya yang namanya weight set point, dimana jadi kayak badan kita tuh ngerasa nyaman atau ngerasa oh berat badan ini itu emang berat gue, berat badan ini kayak nyaman, aman, gak terancam gitu. Jadi kalau seandainya misalnya kita berusaha menurunkan atau menaikkan berat badan kita tuh badan kita akan melakukan segala upaya supaya tetap berada di set point tersebut. Udah berat 80 kilo gitu, dan itu in a long term gitu kan, lu nggak naik gak turun gitu dengan pola hidup yang lu nggak paksakan, emang hidup lu begitu aja gitu. Tandanya ya set point lu itu di 80 kilo karena lu ya effortless aja gitu sampai di berat 80 kilo gitu kan. Dan set point itu bisa lu naikkan atau bisa lu turunkan. Cuma kalau dari penelitian yang gue baca, kalau untuk menurunkan itu agak sulit dan penelitiannya masih sedikit. Cuma kalau lu kebanyakan makan junk food gitu-gitu, set point lo itu bisa naik terus. Jadi set point itu kan tadi berat dimana lo merasa nyaman, aman, dan berat tersebut akan susah untuk diubah lagi gitu loh. Jadi lu mau diet kayak apa susah berubah, lu mau bulking kayak apa susah berubah gitu. Tapi kalau misalnya lu kebanyakan makan junk food, kabarnya set point lo itu bakal naik. Iya, jadi intinya set point itu adalah suatu berat dimana lo merasa aman, nyaman, dan badan lo akan berusaha mempertahankan berat badan tersebut gitu. Makanya susah. Nah, faktornya apa aja? Nah, itu yang pengen gue bahas. Jadi itu kenapa gue kayak selalu bilang lu nggak boleh diet ekstrim. Lu harus, kalau diet lu harus memperhatikan nutrisi lo segala macem. Itu karena hal tersebut gitu. Jadi diet is not all about like calories in versus calories out. Diet itu kembali lagi ke nutrisi lo, ke hormones di badan lo, ke mindset lo, ke lo secara psikologis gitu. Jadi yeah, that's what I want to talk about today. And ini hari ini gue minum kopi biasa, Nescafe, fiber cream, sama gula seperti biasa. By the way juga, sebenarnya gue udah beli makanan karena gue lapar banget. Ini udah mini banget, ini adalah salad wrap. Jadi kayak lu tahu kan salad stop, tapi ini bukan dari salad stop, ini dari Aloha. Dari kemarin gue lagi kayak nggak sempet masak gitu-gitu karena di rumah ini sangat hektik karena nenek gue masih sakit juga kan. Nah, jadi salad wrap itu isinya adalah tortilla, terus isinya itu kayak ya salad gitu, salad. Jadi ini udah ada carbs-nya, udah ada sayurnya, udah ada proteinnya, it's all in one, you just have to eat it. Oke, lanjut. Bahkan tadi ada azan, sekarang kayaknya masih ada orang ngaji deh. Oke, so story time, ada artikel dari The New England Journal of Medicine. Jadi dia itu ngadain percobaan untuk 50 orang. Kayak oke, lu makan nih kalori defisit yang sangat ekstrim, makan low kalori yang sangat sedikit gitu untuk 10 minggu, dan kita akan cek hunger state lo gimana. Jadi kayak level of hunger, tingkat kelaparan lo gimana, terus ya pokoknya berat badan lo gimana dan lain sebagainya. Setelah mereka pelajarin dalam beberapa waktu itu dan setahun setelahnya, ternyata level hunger mereka tingkat kelaparan mereka itu meningkat. Dan setelah diet pun, setelah mereka udah mencapai berat yang mereka mau, mereka tuh kehilangan 30 lbs atau sekitar 15 kiloan. Dan mereka tuh ngerasa level lapar mereka itu lapar terus-terusan gitu. Jadi saat mereka udah turun 15 kilo, mereka masih ngerasain lapar. Bener-bener yang kayak laparnya tuh nggak bisa lo hindarin. Lo mau makan, mau apa, sesuai kalori kebutuhan lo, sesuai kalori defisit lo, tapi mereka nggak kenyang-kenyang gitu. Research itu menganggap bahwa oh, berarti si berat itu tuh bukan set point dia, itu bukan berat yang menganggap dia aman karena dia masih merasa kelaparan. Kalau lu kelaparan, kan berarti lu nge-trigger badan lu untuk makan berlebih kan. Nah, badan lu itu sebenarnya pengen naikin berat badan lu kembali gitu loh. Makanya kenapa kalau misalnya ada orang yang misalnya diet ekstrim, terus dia bilang gitu kan, aduh gue lapar banget nih, gue udah diet tapi gue lapar banget segala macem gitu kan, akhirnya gue jadi makan banyak, gue bablas lagi. Itu mungkin karena set point lo itu emang lebih tinggi daripada berat yang lu udah capai tersebut gitu. Jadi seandainya kalau misalnya lu habis diet ekstrim,
kalau lu habis diet ekstrim gitu ya, terus tiba-tiba lu makan banyak dan lu menggendut lagi, lu nggak mampu mengontrol makan lo dan lu menggemuk lagi kembali ke berat awal lo bahkan lebih, itu bukan karena lu nggak bertanggung jawab atas pola makan lo, bukan karena lu yang kayak oh jadi males diet segala macam, tapi badan lu itu emang kayak ini tuh bukan set point gue, ini bukan berat yang gue merasa aman, makanya dia ngeluarin hormon yang bikin lo lapar, terus lo jadi ngerasa lapar banget dan lo terpaksa menambah berat badan lo gitu. Jadi itu bisa mengganggu lo secara psikologis dan secara biologis di badan lo juga. The best advice atau saran yang terbaik yang dikasih dari researchersnya itu atau scientist itu adalah ya udah lu jangan nambah berat badan lu lagi gitu loh. Jangan makan berlebih lagi, karena kalau lu terus-terusan melakukan old habits lo yang terhitung nggak sehat dan lo berat badannya nambah terus, ya set point lo akan naik terus gitu loh. Jadi kayak lo akan makin susah buat lose weight, lo bakal makin susah buat memiliki badan yang sebenarnya bukan ideal sih, tapi yang kayak fit kan mau nggak mau. Walaupun set point lu misalnya di 80 kilo, tapi kalau lemak lu berlebih dan segala macam kan mau nggak mau itu nggak sehat juga buat lo gitu kan. Jadi iya, jadi saran dari mereka itu adalah do not gain more weight, simply live healthily, eat in moderation gitu. Nanti gue akan olahraga mungkin sekitar jam 7 jam 6-an. And that was like my first meal. Nanti mungkin gue bakal have snack kayak buah atau apapun, gue gak tahu. See you later. 2 pisang kecil ini karena sebentar lagi olahraga dan bahkan kekenyangan. Oke. Friends, so gue udah selesai workout. Hari ini lemes banget, kayak gak tau kenapa gue kayak lagi lemes. Jadi workoutnya tadi tipis-tipis aja. Terus gue dance dikit. Sekarang gue bakal mandi. Abis mandi kita lanjut makan sambil ngobrol lagi. Ternyata tante gue beliin gue wrap lagi. So I'm gonna eat this. Tapi sekarang gue pengen ngegadoin. Tadi ada kangkung enak banget. I know, ada kangkung enak banget. Tadi gue pengen ngangetin dada ayam gue, cuma ternyata dibeliin wrap kan, dan itu basi kalau nggak dimakan. Jadi gue akan menghargai dia dan memakan wrapnya. But before that, I want to get some veggies in. Ini ada tumis kangkung. Hello everyone, so gue udah makan, abis gadoin kangkung, udah mandi dan segala macem, dan lagi minum protein shake gue. Oke, lanjut soal ngomongin weight set point sambil gue minum whey gue. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah hormon di badan kita. Jadi biasanya yang paling terkenal itu leptin sama ghrelin. Leptin itu hormon yang bikin kenyang, ghrelin itu hormon yang bikin lapar. Sebenarnya banyak hormon-hormon lainnya. Coba kalau gue sebutin juga kan kayak bakal panjang banget, tapi bakal gue capture nih nama-nama hormonnya, nanti gue taruh sekitar kayak di sini atau di sini. Kalau misalnya lu dia terlalu ekstrim, karena lo punya weight set point, badan lu akan berusaha mempertahankan berat badan lu yang sebelumnya kan. Kalau lu dia terlalu ekstrim, makan terlalu sedikit, terus penurunan berat badan lu terlalu drastis, si hormon leptin itu yang bikin lo kenyang itu akan sedikit diproduksinya, dan si ghrelin itu akan semakin banyak diproduksinya, karena kan itu usaha badan lo untuk mempertahankan berat badan lo, mengembalikan berat badan lo ke berat badan lo yang semula. Itu kenapa kalau misalnya lo diet ekstrim segala macam, terus lo jadi kayak hunger level lo atau tingkat kelaparan lo itu jadi gila-gilaan banget, karena si badan kita ini memproduksi hormon ghrelin jadi lebih banyak dan hormon leptinnya jadi lebih sedikit gitu. Jadi kayak emang itu model adaptasi di badan kita gitu. Dan kalau misalnya lu pengen bulking gitu kan, biasanya kayak yang kak aku pengen nambahin massa otot, pengen naikin berat badan, tapi kok susah ya, padahal aku udah makan sampai kekenyangan banget. Nah itu juga karena lu punya set point yang harus lu lalui gitu kan. Kalau kasusnya misalnya lu mau bulking, itu biasanya hormon leptinnya makin banyak, terus metabolisme lu makin tinggi juga gitu jadinya. Biasanya kalau yang punya gen kayak gitu, jadi sebenarnya gen itu berpengaruh, cuma nggak 100% berpengaruh juga, masih bisa kayak lu cari celah-celahnya gitulah. Jadi kalau misalnya lu pengen bulking, biasanya lu makan berlebih, metabolisme lu naik, hormon leptin lu itu naik, jadi lu lebih cepet kenyang. Makan tuh biasanya jadi kayak udah makan dikit jadi udah gitu, karena lu berusaha mempertahankan berat badan lu, dan kayak badan lu tuh berusaha supaya nggak naik gimana ya, oh gue bikin aja dia kenyang supaya dia nggak makan lagi, yang kayak gitu. Dan hormon ghrelin lo, hormon lapar lo itu diturunin. Kenapa sih gue kok ngomongnya jadi nggak jelas gini ya? Oke, so let's just wrap things up. Nah, karena hormon-hormon tadi dan karena psikologis lu juga segala macam, lu nggak boleh terlalu tergesa-gesa diet, nggak boleh terlalu buru-buru juga buat bulking apa gimana gitu. Jadi semuanya dilakukan pelan-pelan supaya apa? Supaya hormon C itu nggak tiba-tiba lu jadi extreme hunger yang kayak lapar terus gitu, terus ntar malah jadi yo berat badannya segala macam. Makanya gue saranin mendingan
pelan-pelan, lu atur makan, lu atur pola olahraga lu, pola istirahat lu, karena semuanya dijadiin jadi lifestyle. Jadi badan lu itu nggak merasa dia terancam gitu, nggak ngerasa stres, nggak ngerasa kayak oh nih orang nggak ngasih gue makan ya, gue kayak dia tuh ngasih sinyal, kayak itu tuh survival instinct dari badan lu sendiri gitu. Jadi kayak if you want to lose weight dan not gaining it back, ya fluktuasi berat tuh wajar ya, fluktuasi berat itu wajar, apalagi kalau misalnya kayak ada live events, maksud gue. Tapi kalau lo nggak pengen yang yoyo dan lo pengen berat badan yang lebih stabil, ya gue saranin itu tadi, lo harus membuat kehidupan sehat, makan sehat segala macam itu jadi lifestyle. Ya nggak bohong, kemarin gue juga agak keluar dari jalur lifestyle yang sehat gitu, but here I am kayak pelan-pelan masuk lagi ke healthy lifestyle. And yeah, it's actually dengan gue keluar dari jalur healthy lifestyle itu ya, gue jadi bisa lebih menghargai kehidupan healthy lifestyle gue, karena ternyata nggak enak banget kalau hidup lo nggak sehat, pola hidup lo nggak sehat tuh nggak enak banget gitu. Jadi you know, take things slow, jangan terlalu keras on yourself, and remember that it's not only about losing weight, tapi lu harus ada hormon yang harus lu jagain di badan lu, ada metabolisme yang harus lu jagain di badan lu, ada diri lu sendiri yang harus lu jagain, ada kebahagiaan lu yang harus lu jagain di badan lu. It's not only about the diet. And yeah, I'm gonna eat this, and I think I'm gonna end the vlog karena kayaknya ini kalau gue edit bakal panjang. But anyways, lupa komen di bawah lo pengen gue bikin video tentang apa lagi. Don't forget to leave a like if you like it. Don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of me. And see you. Bye!